Mohon tombol mic-nya dimatikan dulu agar tidak mengganggu jalannya acara dan peserta yang lain juga bisa menyimak. Saya serahkan kepada MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya apa kedengaran dari sana? Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya apa kedengaran dari sana? Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Ibu Kaprodi kita, Bimbingan Konseling Unikama, yaitu Ibu Leni Latifah, MPD Kons. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Laili Triani Sunjanto, SPSI MPD. Serta moderator kita, yaitu Saudara Katon Wicaksono yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online HMPS Bimbingan dan Konseling Unikama 2020 yang kami selenggarakan pada pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2020, dengan mengusung tema Krisis Psikologis Selama Pandemi COVID-19 Hoax atau Nyata. Baiklah, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang diawali oleh pembukaan Ibu Kaprodi kita, yaitu Ibu Leni Latifah. Untuk beliau kami persilahkan. Monggo Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para peserta seminar online. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar dengan sehat walafiat nggih Bapak Ibu. Semoga keadaan dari awal sampai akhir kita bisa mengikutinya secara baik dan lancar. Baik, sebelumnya kami sampaikan bahwa kegiatan seminar online pada pagi hari ini untuk tema besarnya adalah berjudul tentang penanganan krisis psikologis saat pandemi melalui konseling trauma. Ada 2 hari yang akan kita lakukan, yaitu pada hari ini Selasa dan juga dilanjutkan besok ya Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peserta seminar online pada kali ini berjumlah 628 yang terdiri dari berbagai asal daerah, mulai dari bisa dikatakan Jawa Timur, kemudian ada juga yang di luar Jawa seperti Papua, Jakarta dan lain sebagainya, Jogja juga nggih. Pada hari ini saya perlu menyampaikan bahwa kuota dalam seminar online di Zoom hanya 100. Kemudian untuk besok insya Allah kita sudah bisa memiliki kuota yang lebih dari 100, yaitu sekitar 500. Bapak Ibu tentunya bisa leluasa mengikuti kegiatan baik lewat Zoom meeting ataupun YouTube. Pada hari ini YouTube juga kami mohon maaf belum bisa menayangkan dikarenakan ada satu kegiatan mendadak di universitas sehingga dengan rasa mohon maaf sekali kami akan melakukan siaran tunda yang untuk streaming YouTube-nya itu belum bisa untuk saat ini. Siaran tunda itu pun akan kami lakukan sekitar
sore ataupun malam hari nanti. Untuk info lebih jelasnya akan kami infokan melalui grup-grup WhatsApp. Baik, untuk acara hari ini, tema yang akan dibawakan adalah krisis psikologis di masa pandemi, hoax atau nyata. Nah, ini menarik sekali ya tentunya Bapak Ibu. Untuk pematerinya juga sangat menarik, yaitu Ibu Laili Tiarani Sujanto ini adalah dosen dari Universitas Kanjuruhan Malang. Beliau memang memiliki banyak pengalaman tentunya karena beliau S1-nya juga di psikologi dan S2-nya di bimbingan konseling. Insya Allah sebentar lagi beliau juga akan mengambil S3 ya. Amin, amin. Konseling trauma dalam penanganan krisis psikologis mengenai hal ini hoax atau nyata? Nah, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini cukup membuat semua khawatir ya Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita cukup takut, cukup cemas untuk keluar rumah, untuk melakukan segala aktivitas dan lain sebagainya. Nah, hal itu akan dibahas secara lengkap dan tuntas dengan Ibu Laili Tiarani Sujanto. Untuk menghemat waktu, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadiran dan juga waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni Latifah MPD Kons yang hari ini telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada acara hari ini. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu acara diskusi dan materi yang langsung akan dibawakan oleh Ibu pemateri yaitu Ibu Laili Triani. Monggo untuk Ibu dipersilahkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Senang sekali, perkenalkan saya Katon Wicaksono yang akan memandu sesi seminar pada kesempatan siang hari ini. Di sesi seminar kali ini tentang krisis psikologi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, berbicara tentang krisis psikologi selama pandemi ini, teman-teman pasti bertanya-tanya, impact-nya ini nyata apa mustahil? Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, yang tentunya terkait dengan keadaan hari ini, kita akan membahas apa krisis psikologi selama pandemi, hoax atau nyata. Pada kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Nah. Beliau adalah salah satu dosen favorit di Prodi BK Universitas Kanjuruhan Malang dan tentunya sangat membanggakan. Banyak artikel yang beliau sudah tulis dan tentunya terkait dengan bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Bertempat lahir di Jakarta, beri sambutannya untuk Ibu Laili, sarjana psikologi, magister pendidikan. Nah, baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama akan memaparkan materinya selama kurang lebih itu 30 menit. Dan di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab, dan sesi ketiga untuk prosedur tanya jawabnya peserta dimohon untuk memencet tombol reaction baru memulai pertanyaannya. Untuk itu saya persilakan langsung saja untuk mempercepat waktunya kepada Ibu Laili untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak untuk Mas Katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang pada acara seminar online yang diselenggarakan oleh HMPS Bimbingan
dan Konseling bekerja sama dengan Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi Bimbingan dan Konseling, Ibu Leni Latifah atas kesempatannya, juga kepada mahasiswa-mahasiswa anggota HMPS yang juga telah memberikan kesempatannya kepada saya, kepada kita untuk diskusi tentang apakah krisis psikologi selama di musim saat ini, di saat pandemi COVID-19 ini, apakah nyata atau tidak. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat, tetap semangat, tetap sehat, baik yang work from home maupun sudah work from office. Baik, krisis psikologi selama pandemi COVID-19 hoax atau nyata? Tadi sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh Katon. Nama saya adalah Laili Tiarani Suyanto. Suyanto itu adalah nama ayah saya, bukan nama suami saya gitu. Rumah saya di Perum Gria Santa, Malang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah di Malang, pernah mendengar nama Perum ini, karena nama Perum ini sudah lama sekali, dari sejak lama nama Perum ini sudah ada di Malang. Nomor telepon atau WhatsApp saya bisa dihubungi di 081233387780. Silakan, ini hanya nomor satu-satunya saya ini. Jadi kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin didiskusikan, monggo saya tunggu di WhatsApp. Saat ini saya mengabdi di program studi bimbingan dan konseling Universitas Kanjuruhan Malang. Mungkin tadi ada Bapak alumni dari Unikama, salam kenal Bapak. Saya mungkin baru saja, saya tidak sempat mengenal Bapak, tapi saya sempat mengenal Pak Karman, Pak Narto, dan Pak Ketut juga. Untuk email, jika ingin menghubungi saya lewat email, bisa menghubungi saya di lailitiarani@unikama.ac.id. Baik, saya hanya mengenal, saya rasa semua sudah mengenal apa itu coronavirus atau COVID-19. Awal tahun 2020 ini kita dibuat kalang kabut, kita dibuat kaget oleh tiba-tiba tragedi Wuhan. Tiba-tiba ada sebuah virus baru yang menyebar dari Wuhan awalnya. Awal-awal hanya disebut coronavirus. Kenapa disebut coronavirus? Karena dia masuk pada keluarga corona. Sehingga awal pandemi kita berikan nama corona. Tapi setelah kemudian, karena corona ini masuk satu keluarga dengan SARS dan lain-lain, akhirnya coronavirus yang dari Wuhan ini diberikan nama yaitu COVID-19. Nah, awalnya hanya menyebar di Wuhan, China. Setelah itu meluas ke seluruh negara China dan meluas ke semua negara. Sehingga akhirnya WHO memutuskan untuk menjadikan ini bukan lagi bencana, tetapi sudah lagi menjadi pandemi, karena secara global semua negara mengalami ini, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk yang agak terlambat masuknya atau agak akhir masuknya, sekitar bulan April mulai masuk ke Indonesia. Waktu itu kita sempat pede, sempat percaya diri bahwa coronavirus tidak akan masuk ke Indonesia, tetapi ternyata pada akhirnya coronavirus bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana kok coronavirus bisa masuk ke, bisa sangat menular dan penularannya juga sangat cepat? Yang pertama, penularan coronavirus lewat droplet atau percikan ketika kita batuk, bersin, atau berbicara seperti saat ini. Tetapi untung kita dilindungi oleh layar handphone dan layar laptop masing-masing sehingga kita tidak terkena dari dropletnya. Yang kedua yaitu melalui kontak fisik.
kontak fisik antar baik itu kontak fisik melalui sentuhan, melalui gesekan, terutama ketika tangan kita menyentuh mulut, hidung, dan mata, kemudian kita salaman, kita memegang atau mencolek orang lain, itu bisa memungkinkan kita untuk terkena coronavirus. Apa gejala awal dari coronavirus ini? Yang pertama adalah demam. Demam ini biasanya ditandai dengan atau 38 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu sekarang setiap kita kemana-mana tidak heran lagi kita melihat ada termogan, yaitu kita dicek suhu tubuhnya apakah melewati 38 derajat Celcius atau tidak. Yang kedua adalah batuk-batuk. Ketiga, dahak kental. Keempat, percepatan pernapasan cepat tidak normal. Anggota tubuh lemas. Selanjutnya sesak napas, diare, dan nyeri sendi. Tetapi ternyata akhir-akhir ini kita tahu bahwa tidak semua individu atau orang yang mengalami positif coronavirus menampakkan gejala-gejala ini. Karena ada beberapa individu yang tidak mengalami gejala-gejala seperti ini. Jadi akhirnya ada kategori baru yaitu orang positif tetapi tidak dengan gejala. Nah, reaksi-reaksi yang tadi atau gejala-gejala tadi berupa sebuah gejala fisik atau biologis. Nah, apakah reaksi psikologisnya ikut mengikuti atau hanya reaksi fisik dan biologis saja yang ada? Apakah fisik dan biologis ini diiringi dengan reaksi psikologisnya atau bagi penderita maupun bagi individu? Individu yang tidak mengalami coronavirus, apakah juga akan mengalami dampak psikologisnya atau reaksi psikologisnya? Apakah itu nyata atau hanya hoax saja? Kita lihat respon psikologis yang saya rangkum. Saya rangkum dari berbagai macam bacaan, di mana respon psikologis ini yang rata-rata kita temui. Yang pertama, ketika kita mendengar pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia, reaksi awal adalah kita panik. Panik dan takut tertular. Terutama ketika mulai data-data tiap hari diupdate oleh Pak Yuryanto, tapi sekarang sudah diganti Pak Yuryantonya. Data-data setiap hari tentang yang positif COVID-19, juga yang berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang terkena positifnya. Setiap hari diupdate, kita semakin merasa ketakutan. Apakah saya akan menjadi penderita selanjutnya? Begitu juga ketika mendengar kabar bahwa ada tetangga yang menderita COVID-19 atau positif COVID-19. Kita mendadak langsung takut. Kita takut sakit, kita juga takut tertular dan nantinya akan meninggal. Yang kedua, ketika kita ke fasilitas kesehatan, nah kita juga mengalami kecemasan, kita mengalami ketakutan akan tertular. Seperti yang kita tahu, beberapa rumah sakit menerima pasien COVID-19. Nah, ketika kita membutuhkan mencek kesehatan, waktunya kontrol, pasti ada ketakutan. Ini dialami sendiri oleh semua orang, saya rasa ketika kita ada merasa khawatir, ketika kita harus datang ke dokter, ke rumah sakit, atau ke klinik kesehatan. Karena kita khawatir jangan-jangan orang tersebut sedang positif corona. Kita nanti terkena juga. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencarian. Dampak corona ini tidak hanya pada terutama yang sekolah-sekolah, kita jadi learning from home, tetapi juga banyak beberapa individu yang mengalami kehilangan mata pencarian atau sementara dirumahkan.
tinggal saya, walaupun saya domisili di Perum Gria Santa Malang, tetapi orang tua saya kebetulan berada di Batu. Batu adalah daerah wisata yang sedang pesat-pesatnya. Di sana banyak sekali daerah-daerah wisata yang sangat terkenal seperti Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, dan ada Predator Fun Park, ada Batu Night Scare yang terpaksa harus ditutup sementara karena COVID-19. Begitu juga banyak pariwisata lain, misalnya fasilitas-fasilitas pariwisata, misalnya hotel, rumah makan. Baratnya sekarang Batu itu menjadi kota yang mati tak mau, hidup pun segan. Jadi sepi sekali kota Batu saat ini. Yang keempat, nah ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang ketika seseorang dinyatakan COVID-19, positif COVID-19, atau pernah terpapar atau pernah berinteraksi dengan yang positif COVID-19, maka yang pertama adalah mereka harus diisolasi selama 2 minggu. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Saya mau di rumah mau apa? Saya mau apa? Terutama ketika PSBB kemarin diberlakukan, kita harus stay at home. Yang kelima adalah merasa tidak berdaya. Dengan adanya COVID-19, kita harus stay at home, terutama yang biasanya bekerja tiap pagi, pulang sore, bekerja, ketemu dengan pekerjaan, dengan individu lain, dan harus tetap di rumah, itu mengalami rasa, saya ini di rumah ngapain? Saya merasa tidak berdaya di rumah, saya tidak bisa melakukan apapun. Yang ketujuh adalah merasa takut terpisah dengan orang-orang yang dicintai. Pasien COVID-19 itu tidak bisa ditunggui oleh keluarga yang biasanya seperti keluarga penunggu pasien lainnya. Dia harus diisolasi, disendirikan dengan pasien-pasien yang lain, begitu juga dengan keluarga. Nah, reaksi-reaksi tersebut, reaksi-reaksi yang sudah disampaikan tadi atau dibicarakan tadi, apa sebenarnya? Reaksi pertama yaitu merupakan reaksi kecemasan yang dialami oleh individu. Individu mengalami kondisi psikologis, merasa khawatir terhadap hal yang masih belum pasti. COVID-19 ini kan serba tidak pasti. Bagaimana, kapan selesainya, pandemi ini kapan selesainya sih? Saya rasa itu adalah pertanyaan semua orang, termasuk saya. Pertanyaannya adalah, pandemi ini kapan selesai? Kapan selesainya kita tidak tahu, terus kemudian kapan kita sembuhnya jika kita terkena, kapan kita berhenti memakai masker misalnya. Ini kan tinggal 5 menit untuk sesi 1. Sesi berapa udah ini? Sesi 1. Faktor penyebabnya apa? Yaitu pertama lingkungan. Lingkungan kita berubah secara drastis saat ini. Kita menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan kita setahun yang lalu, atau tidak perlu jauh-jauh. Sekarang bulan Juli, mendekati Agustus, lingkungan kita sudah berubah dibandingkan bulan Januari kemarin. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita harus kemana-mana memakai masker, kita kemana-mana harus menjaga jarak dengan teman kita, bahkan dengan orang-orang yang kita sayangi. Perubahan ini mengakibatkan emosi yang ditekan. Mengakibatkan emosi yang ditekan. Ketika emosi itu ditekan, itu kita merasakan bahwa kita tidak berdaya, kita ingin marah. Pertama kali yang dirasakan pasti adalah kita marah dengan keadaan. Kenapa ini harus terjadi? Bagaimana ini kok
terjadi? Kapan ini akan berakhir? Ini yang mengakibatkan kita menjadi tambah khawatir, kita menjadi tambah ketakutan. Yang ketiga yaitu sebab-sebab fisik. Sebab-sebab fisik ini sama seperti gejala-gejala tadi. Kita mengalami, sekarang itu kalau lihat orang batuk sedikit gitu, kita udah tanda tanya, wah jangan-jangan gitu. Kita khawatir, kita cemas. Wah dia batuk-batuk, wah dia bersin, wah dia demam. Jangan-jangan itu adalah pertanyaan umum sekarang itu. Jangan-jangan. Yang keempat adalah trauma atau konflik. Kok bisa terjadi trauma atau konflik? Nanti kita bahas di akhir. Kita lihat, ada 3 macam kecemasan, yaitu tipe-tipe kecemasan ada 3, yaitu pertama kecemasan neurosis, yaitu kecemasan yang timbul ketika kita mengamati dari bahaya naluriah kita. Kita melihat bahwa ini naluri kita mengatakan, terutama bagi orang-orang yang tinggal dengan orang yang beresiko tinggi. Misalnya, orang yang sudah sepuh, orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, kita menjadi lebih cemas. Kita secara naluri ingin melindungi keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita takut kalau kita tidak bisa melindungi mereka. Nah, ini kecemasan neurosis. Sedangkan kecemasan moral adalah kecemasan yang timbul ketika naluri dari individu seseorang memperoleh jalan keluar, tetapi tidak disetujui oleh norma masyarakat. Nah, ini masih jarang terjadi pada saat ini. Tetapi yang sering terjadi adalah kecemasan neurosis dan kecemasan realistis. Kecemasan realistis adalah bersumber pada ketakutan terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata. Kenyataannya adalah sekarang COVID-19 yang positif semakin banyak, penularan juga. Di Malang ini masih merah terus terang, di Malang ini masih orange, kita jadi semakin was-was. Ini bahaya, tapi kita juga harus melakukan pekerjaan, terutama ini yang baru mulai WFO, work from office ini, awal-awal kita takut, aman tidak kalau kita keluar, bahaya tidak kalau kita keluar dari rumah, sedangkan tuntutannya adalah kita harus bekerja. Nah, ini adalah kecemasan realistis. Nah, ini karena tadi berbicara hoax atau nyata, saya tampilkan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Hanifah Musyawaroh, yaitu di masyarakat Cilacap. Bagaimana tingkat kecemasan individu, terutama di masyarakat ini, semakin meningkat ketika menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin bisa terlihat di sini, yaitu kalau dilihat dari usia dan tingkat kecemasan, sebanyak 34% itu dialami oleh usia 20 sampai 24 tahun. Kemudian kalau dilihat dari pendidikan anak-anak, kita melihat bahwa siswa SMA, SMK itu tingkat kecemasannya itu meningkat lebih banyak dibandingkan yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ini terjadi karena mereka dipaksa, tanda kutip dipaksa untuk mereka dipaksa secara tanda kutip untuk mengikuti kebiasaan baru secara mendadak tanpa sosialisasi. Mereka harus learning from home, di mana mereka tidak tahu bagaimana caranya, awalnya bagaimana mereka menghadapi learning from home ini, bagaimana caranya yang tadinya saya
sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru, bercanda dengan teman-teman. Saya sekarang harus menghadapi laptop, harus menghadapi HP, dan belajar kuliah di rumah. Oke, selanjutnya adalah kecemasan ini, asal muasalnya kecemasan. Nah, dari kecemasan ini muncullah beberapa gangguan psikologis lainnya, atau muncullah gangguan krisis psikologis lainnya. Yang pertama adalah stres atau depresi, yang ketiga adalah OCD, yang ketiga adalah psikosomatik, yang keempat seharusnya saya ditambahkan yaitu PTSD, nanti ada penjelasannya. Ada 4 itu yang bisa saya rangkum. Kita coba ke stres. Stres itu ketika kita cemas secara berlebihan, maka yang akan dialami akan mulai masuk ke tahapan berikutannya, yaitu stres secara psikologis dinamakan stres, bukan lagi cemas. Kalau cemas mungkin masih tahapan ringan, tetapi ketika sudah mulai masuk stres, ini cemasnya mulai masuk ke tahapan sedang dan meningkat. Karena ini sudah melibatkan fisik, psikologi, dan sosial. Nyatakah ini? Baik. Ini adalah grafik dari reaksi psikologis siswa, yaitu pada mahasiswa terutama, yaitu betapa tingkat stres akademik mahasiswa semakin meningkat ternyata pada saat pandemi COVID-19 itu. Ada 30% pada kategori rendah dan 65% pada kategori sedang. Kenapa hal ini terjadi? Ketika mereka melakukan learning from home, stresornya semakin banyak. Ketika mereka di sekolah, itu berbeda sekali dengan ketika mereka belajar di rumah. Mereka belajar sendiri, belajar mandiri, dengan online tentunya kesulitan sinyal, terus kemudian kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen, oleh guru-guru di sekolah, sehingga mereka informasi-informasi yang mereka peroleh itu tidak seperti ketika mereka peroleh di kampus maupun di sekolah. Sehingga informasi-informasi yang tidak jelas ini membuat mereka pusing, membuat mereka stres. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya melihat beberapa di sini sepertinya adalah Bapak Ibu guru, mungkin di SMK, di SMP, SMA, mungkin bahkan ada di SD. Mungkin bisa dilihat, bisa dijadikan penelitian atau bahkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang semester akhir menuju skripsi, bisa mengukur seberapa jauhnya stres akademik siswa SD, SMP, SMA dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini atau dalam menghadapi learning from home ini bisa dijadikan sebuah judul penelitian tersendiri. Selain itu, stres juga tidak hanya dialami oleh siswa, tetapi juga terutama oleh ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu bekerja yang mendampingi siswa dalam learning from home. Saya lihat sendiri, pengalaman saya sendiri, pengalaman teman-teman saya, pengalaman dari Bapak Ibu mungkin yang ada di sini mendampingi siswa atau mendampingi putra-putrinya ketika learning from home itu juga cukup membuat cemas, cukup membuat pusing karena dengan banyaknya tugas dan deadline dari putra-putrinya, kemudian masalah sinyal, masalah gadget yang mungkin satu rumah itu kalau hanya satu anak mungkin masih bisa diatasi hanya dengan satu handphone atau satu laptop. Tapi bayangkan kalau dalam satu rumah itu ada 3 anak dan tiga-tiganya mereka harus learning from home. Belum biaya kuotanya, kemudian gadgetnya bagaimana, terus kemudian tugasnya yang harus didampingi oleh
orang tuanya, terutama bagi siswa SD yang tentunya perlu pendampingan full dari orang tuanya. Ini juga bisa mengakibatkan stres pada ibu-ibu bekerja maupun ibu-ibu rumah tangga yang mendampingi siswa learning from home. Nah, yang selanjutnya adalah tingkah laku atau reaksi psikologis, tapi mungkin lebih tepatnya tingkah laku psikologis OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. OCD ini adalah didasari oleh kecemasan neurologis terutama, ini kecemasan neurologis maupun kecemasan realistis. OCD adalah tingkah laku kita, kalau dilihat ada kompulsif itu yaitu berulang-ulang. Jadi tingkah laku yang berulang-ulang kita lakukan sampai kita merasa nyaman. Ini didasari oleh rasa cemas kita dan bagaimana kita mendapatkan rasa nyaman itu. Contohnya adalah, contoh misalnya kehidupan sehari-hari, kita bolak-balik mengecek apakah pintu garasi sudah dikunci atau belum. Atau bagi ibu-ibu rumah tangga kalau mau keluar dari rumah, biasanya yang sering kali dicek adalah apakah kompor di dapur sudah dimatikan atau belum. Biasanya tidak cukup satu kali mengecek, bahkan kadang-kadang sudah di dalam mobil, di dalam motor, itu kita turun lagi, ngecek kembali ke dapur untuk hanya mengecek apakah sudah dimatikan atau belum kompornya. Nah, ini adalah perilaku, tanda-tanda perilaku OCD yang terlihat. Bagaimana pada saat pandemi ini bisa mengakibatkan perilaku OCD? Orang yang memiliki kecemasan tinggi, sedang ataupun ringan, cenderung akan memiliki perilaku ini, yaitu kita diwajibkan saat ini untuk melakukan cuci tangan berulang kali atau memakai hand sanitizer berulang kali, terutama ketika kita menyentuh apapun itu. Sehingga kita tidak nyaman kalau kita belum melakukan cuci tangan secara berulang atau menggunakan hand sanitizer secara berulang-ulang. Kita rasanya setelah menyentuh pulpen, menyentuh makanan, menyentuh bahkan awal-awal menyentuh uang pun kita semprot dengan menggunakan hand sanitizer. Karena kita ada khawatiran bahwa kita akan kita akan tertular dari benda-benda yang kita pegang, atau dari salaman, atau kontak fisik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah psikosomatis. Nah, apa psikosomatis itu? Psikosomatis itu dari bahasa Latinnya adalah yaitu psikologis, reaksi psikologis, kemudian soma adalah badan. Jadi, stres emosional yang kita alami bermanifestasi dalam tubuh yang menimbulkan rasa sakit fisik dan gejala lainnya. Nah, kenapa itu terjadi? Kita cari dulu contoh yang sederhana. Saya yakin ini seringkali terjadi pada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa lainnya, yaitu misalnya seperti ini. Pernah tidak mengalami ketika kita mau presentasi, mau ujian, mau berbicara di depan umum seperti saya saat ini, kita mengalami rasa mules, kita mengalami rasa sakit perut, kita mengalami yang namanya pusing kepala, demam, mendadak jantung berdegup dengan kencang. Itu adalah reaksi, kita bisa menyebutkan kalau itu adalah reaksi psikosomatis. Dalam sistem otak kita, dalam otak kita itu ada bagian kecil yang dinamakan amigdala. Amigdala ini adalah pusat tempatnya rasa atau emosi, rasa cemas, rasa takut, rasa sedih, rasa bahagia itu ada di amigdala ini. Ketika kita memperoleh informasi tentang COVID-19 yang simpang siur, belum lagi ditambah hoaxnya, macam-macam hoaxnya dan tentang COVID-19 itu,
maka itu masuk diproses informasi tersebut di otak, kemudian masuk ke amigdala. Amigdala aktif, ini rasanya informasi ini membahayakan, informasi ini mengancam. Karena ini amigdala menganggap ini adalah ancaman bagi tubuh kita, bagi diri kita, dia mengirimkan sinyal-sinyal ancaman ini ke dalam tubuh kita, dalam fisik kita. Sehingga tubuh dan mental kita selalu siaga. Akibatnya reaksi fisiologis ya, itu mengakibatkan kita menjadi berdebar-debar, menjadi batuk-batuk, menjadi demam, dan kita menganggap bahwa jangan-jangan kita terkena COVID-19. Saya rasa beberapa orang mengalami bahwa ketika mengalami batuk-batuk, mengalami demam, itu langsung merasa bahwa perlu tidak ya saya di rapid test. Jangan-jangan nanti rapid test ini, atau ada beberapa orang menolak rapid test. Kenapa kok orang menolak rapid test? Karena mereka cemas, mereka takut, psikosomatisnya mereka khawatir, aktif bahwa jangan-jangan rapid test hasilnya akan reaktif. Saya akan terpisah dari keluarga saya akan diisolasi, saya akan diusir dari rumah saya. Nah, ini adalah yang terjadi, yaitu cabin fever. Saya agak sulit mengindonesiakan cabin fever ini, karena kalau diindonesiakan menjadi demam kamar, gitu ya, bukan demam panggung, tapi menjadi demam kamar. Cabin fever ini seperti ini. Sejak sebelum puasa, kita mengalami yang namanya, kita dipaksa mengalami stay at home. Bahkan Lebaran tahun ini, Idul Fitri tahun ini, kita tidak melakukan tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan seperti tahun-tahun lalu. Seperti mudik, silaturahmi dengan tetangga, bahkan di beberapa daerah atau di beberapa tempat juga tidak dilakukan sholat Id. Tidak dilakukan sholat Id. Sholat Idnya terpaksa dilakukan di rumah. Nah, anggap kabin ini adalah, kamar ini merupakan rumah. Kita harus di rumah saja, kita harus berada di stay at home, tidak boleh keluar rumah, bahkan ke tetangga juga tidak memungkinkan. Nah, ini menimbulkan perasaan tertekan, gelisah, lemah, lesu, dan motivasi menurun. Kesulitan dalam learning from home atau work from home mengakibatkan kita merasa motivasi kita menurun. Bagaimana kita, terutama pada guru-guru, saya rasa Bapak Ibu mengalaminya, terutama guru, mengalaminya bahwa apa yang bisa kita sampaikan? Bagaimana kita menyampaikan materi ini dalam hanya di depan laptop, hanya di depan HP? Bagaimana kita menyampaikan materi yang biasanya kita berikan di depan kelas? Ketika di depan kelas, kita bisa beraktualisasi diri. Kita bisa sambil berjalan, kita bisa saling bertegur sapa, berinteraksi dengan siswa. Tetapi ketika kita work from home, kita hanya duduk di kursi, menghadapi laptop dengan dunia maya. Ada perasaan berbeda, ada perasaan rasa yang beda ketika kita berada di kelas. Nomor 5. Buana ramah dan sopan memiliki birama 2,5/4. Selanjutnya adalah post traumatic stress disorder. Sebelum ke sini saya menjelaskan ini dulu.
ini adalah grafik atau tahapan ketika individu atau tahapan reaksi psikologis ketika kita mengalami sebuah bencana, mengalami sebuah trauma, atau mengalami sebuah wabah seperti saat ini. Ini lebih tepatnya adalah reaksi psikologis ketika kita mengalami bencana. Tetapi ini cocok juga dengan ketika saat ini, yaitu mengalami wabah. Grafiknya seperti ini, yaitu yang pertama predecessor. Predecessor ini adalah kondisi kita ketika kita sebelum terjadinya wabah atau bencana, yaitu keadaan normal ketika kita alami sebelum saatnya bencana, apapun bencananya itu. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana. Ketika bencana kita kaget, kita takut, bingung, khawatir, cemas, stres, itu dialami. Tetapi juga ada fase heroik, di mana mulai muncullah bantuan-bantuan, hero-hero yang muncul untuk membantu kita. Ketika kita awal COVID-19, kita kaget, takut, khawatir, cemas, stres, marah, sedih. Tetapi muncullah bantuan-bantuan. Kita lihat awal itu bantuan masker, bantuan hand sanitizer, kemudian relawan-relawan yang turun langsung, Dokter Tirta, terus relawan-relawan yang lain yang konsentrasi pada membantu COVID-19, baik penderita yang ODP maupun yang lainnya, bahkan yang diisolasi mandiri. Isolasi mandiri kita lakukan, kita bantu memberikan bahan-bahan makanan, bahan-bahan keperluan sehari-hari untuk mereka kita antarkan ke rumahnya. Nah, itu adalah fase heroik. Kemudian adalah fase honeymoon. Kok ada honeymoon? Ya, ini adalah fase kita merasa bahwa ini adalah kita masalah kita bersama, kita bantu bersama-sama, kita jalani bersama-sama, kita cari keluarnya bersama. Kemudian ada fase selanjutnya adalah disillusionment, yaitu fase selanjutnya. Nah, ini saat ini kita berada di fase ini. Fase di mana kita nggak jelas kapan sih pandemi ini akan berakhir. Beberapa bantuan juga sudah mulai berkurang. Dulu awal-awal misalnya yang memiliki cicilan, memiliki kredit di bank, kredit di finance, itu diberikan keringanan. Keringanan di mana bisa relaksasi kredit, tapi sekarang kita dihadapi kenyataan bahwa kita harus mulai lagi membayar kreditan, entah itu kreditan rumah, kredit mobil atau kendaraan lainnya. Nah, kita saat ini berada di fase disillusionment, terutama pekerja-pekerja Grab, Gojek, itu mereka bertanya-tanya, kapan orderan mereka seperti dulu lagi? Karena saat ini saya rasa banyak Gojek, GoFood, Grab, atau ojol, atau transportasi online lainnya, itu bertanya-tanya, kapan sih ini akan berakhir? Kapan orderan saya seperti dulu lagi? Nah, di fase ini bisa mengakibatkan post-traumatic syndrome disorder. Ini trauma yang timbul karena
setelah wabah dan setelah bencana biasanya timbul. Misalnya orang yang terutama yang berada di Jogja, waktu Gunung Merapi meletus beberapa tahun yang lalu, saya rasa beberapa mengalami hal ini. Kita tahu bagaimana itu menjadi bencana nasional. Setelah bencana itu selesai, kemudian ketika mulai ada Merapi mulai beraktif atau mulai bergerak atau aktif seperti tanda-tanda seperti Merapi mau meletus seperti sebelumnya, itu ada rasa trauma. Muncul keringat dingin, muncul ketakutan, muncul panik, langsung terbangun, kemudian keluar dari rumah mencari perlindungan karena apa? Karena khawatir akan meletus kembali Gunung Merapi. Nah, ini adalah tips menghindari gangguan psikologis selama pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya menjaga kesehatan mental, kedua adalah mengelola, ketiga berpikir positif, keempat tetap produktif, selanjutnya adalah mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Sepertinya di sini kebanyakan Bapak Ibu guru BK atau mahasiswa BK, tapi juga mungkin ada dari psikologi juga. Apa yang bisa kita lakukan, terutama Bapak guru yang guru BK terutama, apa yang bisa kita lakukan untuk siswa kita di saat learning from home seperti ini? Yang pertama, kita tetap bisa melakukan konseling Bapak Ibu. Kita bisa melakukan cyber counseling dengan medsos sekarang, dengan WhatsApp, dengan Zoom, dengan Google Meet, Google Classroom, itu kita bisa tetap melakukan konseling atau cyber counseling. Yang kedua adalah kerjasama antara guru BK, guru mapel atau guru wali kelas, maupun orang tua siswa. Kita kerjasama apa yang bisa kita bantu dari siswa. Kesulitan apa yang siswa alami, kita bantu motivasi. Beberapa guru SD, guru TK, kalau guru SMP, SMA, atau SMK saya belum mengetahuinya, itu mereka datang ke rumah siswanya masing-masing untuk ngobrol dengan siswanya, ditemani oleh guru-guru lainnya, untuk ngobrol-ngobrol apa yang mereka alami, begitu juga dengan tidak cuma dengan siswanya, tetapi juga dengan orang tuanya. Apa kesulitan mereka, saling curhat, apa yang bisa dibantu, juga apa yang mereka alami. Yang selanjutnya adalah kita tetap bisa melakukan layanan bimbingan kelompok. Jangan khawatir, bimbingan kelompok itu tidak hanya bisa dilakukan di ruangan, tetapi juga kita bisa melakukan secara online. Kita bisa melakukan bimbingan kelompok secara online. Melalui Zoom ini atau Google Meet ini kita tetap bisa kok melakukan bimbingan kelompok secara online. Selanjutnya adalah layanan instrumentasi. Layanan instrumentasi tetap bisa kita lakukan Bapak Ibu. Beberapa teman saya yang guru BK, mereka tetap bisa melakukan layanan instrumentasi dan menggunakan fasilitas Google Form. Memang kita agak bekerja lebih keras karena kita harus membuat Google Form lagi, gitu ya, karena kita biasanya sudah disediakan DCM, disediakan studi habit, disediakan UMI, disediakan angket-angket lainnya secara fisik, tetapi saat ini kita harus melakukannya secara online. Lalu apa hubungannya dengan konseling trauma? Konseling trauma ini, nah ini yang akan dibahas besok. Tetap stay tune, tetap berada di link ini, nanti mungkin link
Oke. Maaf, ternyata tadi di termute oleh saya. Jadi ini adalah pengantar apakah konseling trauma bisa untuk menyembuhkan atau merehabilitasi krisis psikologis yang sudah dijelaskan sebelumnya? Nah, jawabannya akan kita temukan di esok hari. Oke, sebelum saya akhiri, saya tahu beberapa bulan ini Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa-mahasiswa mengalami gangguan psikologis, merasa stres, merasa tegang, merasa cemas. Ini adalah audio relaksasi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk relaksasi. Mungkin nanti audio ini juga bisa Bapak Ibu gunakan kepada murid-muridnya. Hanya sebentar, kurang lebih 10 menit. Mari kita gunakan headsetnya masing-masing. Kita coba untuk merelaksasikan sebentar sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Katon. Terima kasih untuk Ibu Leli, pemaparan materinya sangat bermanfaat sekali ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Untuk pada akhir sesi pertama telah selesai, untuk itu kita lanjutkan ke sesi kedua, ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Itu untuk prosedurnya, tanya jawab seperti yang saya terangkan tadi, dimohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memencet tombol react yang ada di bawah, lalu silakan untuk bertanya bisa melalui chat grup Zoom. Untuk sesi kedua ini pertanyaan diberikan 3. Silakan untuk peserta yang mau bertanya. Tadinya, tapi udah ini ya udah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Saya ulang untuk prosedur pertanyaannya, silakan memencet tombol react yang ada di bawah pojok, lalu bisa bertanya. Sebentar, maaf saya interupsi dulu. Mas Katon, sambil Bapak Ibu mencatat pertanyaannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk relaksasi sebentar. Karena saya paham beberapa bulan ini, beberapa akhir-akhir ini kita mengalami yang namanya rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, rasa stres kepada diri kita. Jadi kita relaksasi dulu, kita dengarkan audio relaksasi ini, kita pasang headsetnya masing-masing supaya kita merasa rileks, merasa bahagia sebelum kita masuk ke tanya jawab. Mari kita luangkan waktu sejenak, kurang lebih 10 menit saja. Terima kasih.
Masih dipakai. Kan nggak bisa di... Videonya belum ada. Hah? Nah, emang nggak ada? Di aku ada. Mohon maaf, Bapak Ibu, apakah tadi audio relaksasinya terdengar? Tidak ada, tidak muncul gambar. Tidak muncul suara juga ya Bapak Ibu? Enggak. Oh, mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis. Saya coba lagi ya Bapak Ibu. Boleh. Silakan. Mohon balikannya apakah sudah terdengar atau tidak. Maaf, saya baru tahu kalau tidak terdengar karena dari saya. Tidak terdengar. Memang belum. Bentar. Soalnya di aku udah muncul. Oke,
Apa nggak usah aja? Cek. Ada sih di audio di sini, tapi aku nggak paham. Gimana caranya kalau dari audio ke Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan teknis pada audio saya, audionya Zoom ini. Saya mohon maaf, tapi nanti untuk audio relaksasi akan saya share beserta dengan PPT saya. Jadi sudah ada dalam PPT saya audio relaksasinya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan di rumahnya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Mudah-mudahan dengan audio relaksasi ini bisa membantu Bapak Ibu menjadi lebih rileks, juga membantu siswa-siswa Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu untuk menjadi lebih rileks sebelum mereka kembali kepada learning from home ataupun kegiatan dari rumah lainnya. Saya kembalikan kepada moderator, pada Mas Katon. Saya kembalikan lagi kepada Mas Katon untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Leli untuk Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang mau bertanya silahkan pencet tombol X, memperkenalkan diri dan silahkan bertanya di Zoom group chat. Saya ulang sekali lagi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, jika ingin bertanya silahkan memencet tombol react yang ada di pojok bawah, lalu bisa memperkenalkan diri dan bertanya di Zoom group chat. Ya, monggo Bu Marina. Silakan bertanya. Mohon maaf Bu Marina, suaranya tidak terdengar. Bisa mungkin ya. Halo. Mohon maaf Ibu Marina, masih belum terdengar suaranya. Oh iya, di Zoom group chat ya. Ibu Marina dari SMPN 57 Surabaya. Oh iya. Selanjutnya untuk penanya kedua, saya ulang lagi. Oh iya.
Ini kenapa? Coba Ibu cekkan aja. Cek lagi. Iya, di sini. Ya. Mohon untuk penanya berikutnya. Pencet tombol X, lalu silakan memperkenalkan diri dan bertanya di Kan Zoom soalnya group chat. ini katanya tombol ini. Nah ya. Nah, sudah hijau. Ya, halo. Tapi dia enggak dengar. Halo. Halo, iya. Halo Ibu. Halo, sudah dengar? Sudah Ibu? dengar ya? Iya, Sudah. Oh Ibu iya. dengan Ibu siapa? Saya dulu apa yang kedua? Apa-apa Ibu Marina dulu. Oh ya, saya. Oke. Surabaya. Saya Bu Marina dari SMP Negeri 57 Surabaya. Yang ingin Selamat saya pagi, Bu tanyakan, Marina. bagaimana cara kita membantu atau menangani anak yang dalam masa pandemi ini dia udah terlanjur keseringan daring, terus akhirnya tidak menjadi satu trauma, malah jadi satu kecanduan. Sehingga dia pengennya pegang HP terus. Seperti itu. Trik apa yang kita lakukan? Karena kedepannya nanti mungkin setelah pandemi ini kita dihadapkan pada situasi nyata bahwa reguler kembali. Nah, ini langkah apa yang kita lakukan untuk Bu Laili? Terima kasih banyak ilmunya Bu Laili, saya suka. Jadi saya minta tolong trik apa yang kita lakukan untuk mengatasi kecanduan anak ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu Marina Ya. Hermawati dari Ya. SMPN Surabaya 57. Untuk pertanyaannya saya ulang untuk Bu Laili ya. Ya. Bagaimana langkah yang kita lakukan jika kita menemui siswa yang kecanduan main HP akibat dari adanya pembelajaran daring ini ya pada masa pandemi ini Bu ya. Pandemi. Kurang lebih begitu. Makasih. Ya. Sama-sama Ibu. Untuk menunggu penanya selanjutnya bisa langsung dijawab sama Ibu Laili Tiarani. Langsung dijawab apa ditampung dulu Mas Katon? Oh, ditampung aja Bu. Ditampung dulu aja ya tiga pertanyaan ya. Silakan. Untuk penanya selanjutnya silakan. Pak Taufik Hidayat. Udah kukirim. Oh, untuk Ica dari udah. Dari Linda Tinambung. Dari Ibu Linda bertempat di Nambunan, bisa memperkenalkan diri? Ya, baiklah Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri saya Linda Tinambunan, guru BK SMP RK Deli Murni Deli Tua, Medan, Sumatera Utara, Pak. Oh, iya Bu. Pertanyaannya? Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi siswa yang mengalami kejenuhan selama pembelajaran daring di rumah, Pak? Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu Linda Tinambunan dari guru BK SMP RK Deli Murni Deli Tua Medan. Kurang lebih pertanyaannya itu bagaimana cara atau solusi mengatasi kejenuhan dari para siswa untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah, begitu Ibu ya? Iya Pak, ya. Makasih untuk pertanyaannya Bu. Untuk penanya berikutnya. Mbak Ica Saidatun Nisa, bisa memperkenalkan diri Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Ica dari Prodi BK Unikama Angkatan 2019 mau bertanya mengenai krisis psikologis di masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Nah, jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini akan banyak timbul masalah-masalah terkait finansial, hubungan personal, dan lain-lain. Nah, permasalahan seperti keselamatan jiwa, seperti harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, tidak dapat bepergian secara bebas, dan persoalan ekonomi dapat memicu stres, cemas, dan takut. Yang saya tanyakan Ibu, bila pandemi ini berlangsung secara lama dan orang-orang masih panik dan tidak menemukan jalan keluar atau tidak bisa mengolah stres dengan baik, apakah mereka nantinya bisa memiliki gangguan jiwa, dan agar tidak sampai separah itu, bagaimana cara mengatasinya Ibu? Terima kasih Ibu Laili. Terima kasih. Sudah Terima bisa kasih untuk pertanyaannya, Mbak Ica kasih, Saida dari Iya, Ibu. Universitas Kanjuruhan Malang, Angkatan 19, Mbak ya. Iya, Pertanyaannya Mas bisa saya Katon. ulang untuk mengatasi bagaimana tidak terjadinya gangguan jiwa dan bagaimana cara mengatasinya, kurang lebihnya begitu ya. Iya, Mas Katon. Iya, terima kasih Mbak Ica. Udah terkumpul 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab diskusi ini. Bisa langsung dijawab oleh Bu Laili. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Ibu Marina dari Surabaya, Ibu Linda jauh-jauh dari Sumatera, ini dari Eka Deli Sumatera. Kemudian Ica, apa kabar? Ini mahasiswa saya. Biasanya kita ketemu di kelas, tapi saat ini kita lewat online ketemunya. Saya jawab secara keseluruhan. Saya rangkum atau saya jawab satu persatu gitu ya. Dari Ibu Rina, Bu Marina, wah Ibu Marina ternyata seorang visioner gitu ya. Kita sudah memikirkan bagaimana mereka ketika mulai masuk lagi ke sekolah. Yeah. Sedangkan mereka sudah keenakan online, sudah keenakan daring, sudah keenakan learning from home. Yes. Gimana melakukan adaptasi lagi ke mereka? Biasanya mereka di sekolah duduk di bangku, terus memperhatikan guru. Sekarang mereka santai di rumah, bisa sambil tiduran, bisa sambil main game. Bahkan anak saya SMP Ibu, kelas 3, kelas 9 berarti sekarang, itu juga belajar dari rumah juga saya lihat agak santai ya. Bisa sambil nonton anime kesukaannya, bisa nonton YouTube, bahkan bisa sambil main game gitu. Itu mungkin pertanyaan yang saat ini masih belum ditanyakan, belum muncul gitu ya. Tetapi ternyata Bu Marina memunculkan ini. Ketakutan gurunya. Ya. Tapi baik sekali Bu Marina, karena ini memang nyata akan terjadi gitu. Ketika kita diprediksikan learning from home sampai bulan Desember ya Ibu ya? Iya. Rencana bulan Desember, kemudian mulai masuk lagi Januari gitu ya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah adaptasi dulu pelan-pelan. Kemarin itu sosialisasi dari Pak Mas Menteri bahwa yang bisa masuk ke sekolah adalah zona hijau. Zona hijau ya. Masih zona hijau, sedangkan zona merah, zona hitam apalagi atau zona orange masih belum boleh masuk. Nah, yang bisa dimasuk dulu adalah yang zona hijau. Itu pun bertahap Ibu. Jadi tidak langsung masuk 5 hari, mungkin di Surabaya juga sama seperti di Malang sudah 5 hari gitu. Tidak langsung masuk 5 hari, tetapi mungkin adaptasi terlebih dahulu. Jadi masuknya mungkin tidak tiap hari, sama seperti kami saat ini di Unikama
karena work from office, kami beberapa bulan yang lalu juga work from home, kurang lebih hampir 3 bulan kami work from home. Nah, kami juga adaptasi dulu di awal, kita hanya masuk 3 hari dengan jam yang waktu bekerja juga dikurangi dari biasanya, supaya kita beradaptasi dulu dengan lingkungan baru, dengan keadaan baru. Mungkin itu juga nanti bisa dilakukan kepada siswa kita nantinya, Ibu. Jadi nanti ketika sudah dinyatakan zona hijau, mereka mungkin masuk shift pagi dan shift siang, mungkin waktunya juga tidak seperti biasanya dari jam 7 sampai jam 3, tetapi mungkin dibatasi waktunya, tetap menerapkan protokol kesehatannya juga di Bandung, di daerah Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, kalau saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti perkembangan Instagram beliau. Waktu itu di daerah Sukabumi, itu sudah ada beberapa hijau. Beliau mulai mensosialisasikan siswa untuk mulai masuk sekolah. Jadi di kelasnya itu di agak satu kelas biasanya mungkin 35 kelas, 35 siswa, nah atau 40 siswa. Nah, mungkin sekarang lebih sedikit jadi 20 siswa. Terus kemudian tetap menggunakan masker, tetap menggunakan face shield, ada juga yang menggunakan mejanya itu menggunakan bilik kaca. Plastik kaca. Atau bilik transparan itu seperti misalnya di Indomaret atau di apotek gitu ya Ibu. Nah, itu bisa kita lakukan sampai dinyatakan betul-betul pandemi ini selesai atau sampai betul-betul vaksinnya bisa digunakan secara massal. Sudah ada berita baik tentunya pertengahan bulan ini sudah ada berita baik bahwa vaksin yang telah berhasil dari Cina itu sudah mulai masuk di Indonesia dan bisa diproduksi di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan sepertinya 2021 sudah bisa didistribusikan secara massal. Mungkin itu sharing dari saya, Bu Marina. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan gitu, Bu Marina. Tambahan tentunya karena nanti pasti ada banyak ide-ide lainnya juga bagaimana kita beradaptasi. Mungkin saat ini masih belum dipikirkan oleh Mas Menteri bagaimana cara beradaptasinya, tapi saya rasa mendekati Desember, mendekati Januari pasti akan ada sosialisasi atau protokol bagaimana untuk memulai sekolah. Untuk Ibu Linda dari Eka Deli, iya Ibu, sangat-sangat dirasakan sekali itu yang namanya kejenuhan belajar saat ini. Walaupun yang namanya kejenuhan belajar tentunya tetap ada, baik secara online maupun offline, itu kejenuhan belajar pasti ada, tetapi kejenuhan belajar saat pandemi ini bukan berarti tidak ada, tetapi juga pasti ada, walaupun learning from home mungkin kelihatannya bisa santai, bisa apa, tetapi juga mereka alami oleh siswa-siswa juga dialami. Baik online maupun offline, kita tetap bisa melakukan layanan bimbingan dan konseling seperti biasanya kok Ibu. Jadi kita tetap bisa melakukan konseling belajar, misalnya kepada siswa yang mengalami kejenuhan belajar, ataupun bisa kita melakukan bimbingan kelompok untuk mengatasi kejenuhan belajar ini. Juga bisa kita melakukan relaksasi. Mohon maaf tadi saya maksudnya mau mengajak Bapak Ibu untuk relaksasi bersama-sama, tetapi ternyata karena gangguan teknis relaksasinya tidak bisa. Tapi saya akan share nanti di PowerPoint saya. Nanti mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu supaya mereka bisa lebih rileks, lebih bahagia sebelum mereka mengikuti aktivitas seperti biasanya.
Bagaimana Ibu Linda? Mudah-mudahan tambahan dari saya ini juga bisa memberikan sebuah inspirasi, mungkin bisa memberikan tambahan informasi bagaimana mengatasi kejenuhan belajar. Untuk Ica, bagaimana kalau pandemi ini tidak berakhir-berakhir? Apa yang akan terjadi? Apakah akan mengakibatkan gangguan psikologis yang lebih berat? Saya mengatakan bisa. Karena ketidakpastian, kecemasan itu juga merupakan stresor yang bisa mengakibatkan stres maupun depresi. Bagaimana? Apakah bisa? Jadi, bagaimana caranya? Oleh karena itu, sekarang saat ini kita tanda kutip agak dipaksakan masuk ke era new normal. Selain untuk pemulihan ekonomi, untuk stabilitas ekonomi, tapi juga untuk stabilitas psikologis individu. Ada 3 macam individu ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah individu yang takut, yang cemas berlebihan bahwa mereka menutup diri, mengisolasi diri karena takut dengan COVID-19. Ada yang kedua adalah individu yang tetap waspada, tidak panik berlebihan tetapi waspada, tidak stres berlebihan tapi tetap waspada menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah orang yang sudah tidak peduli lagi apakah tetap terjadi, apakah pandemi COVID-19 ini ada atau tidak. Nah, dengan adanya new normal ini diharapkan setiap individu menjadi lebih waspada, tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap melakukan kegiatan sehari-hari walaupun dengan dibatasi dengan protokol kesehatan, tapi tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, menjaga kesehatan keluarga, menjaga lingkungannya, sehingga diharapkan juga dari new normal ini bukan hanya memulihkan stabilitas ekonomi yang sempat goncang ketika kemarin awal-awal pandemi, tetapi juga memulihkan atau menstabilkan reaksi psikologis kita terhadap lingkungan yang berubah sama sekali dibandingkan ketika normal yang sesungguhnya. Itu mungkin Ica penjelasan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Mas Katon, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Ibu Leli atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan di sesi kedua. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, sesi kedua diberi kesempatan untuk 3 penanya dan kita akhirnya berlanjut ke sesi ketiga, di mana kita akan memberikan kesempatan untuk penanya 2 kesempatan. Untuk penanya pertama, silakan dari Mbak Fitria Ramadhani. Ibu Fitria Ramadhani, silakan memperkenalkan diri. Ibu Fitria Ramadhani dari Biruan Aceh. Ya, Ibu Fitria Ramadhani. Silakan membacakan pertanyaannya. Mungkin karena Ibu Fitria Ramadhani masih ada kesibukan, saya lanjut aja ke penanya kedua, Bu Mami Isminati. Boleh memperkenalkan diri?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Mami dari MTS 5 Nganjuk mau bertanya. Gini, selama kegiatan daring ini, saya banyak menemui orang tua yang mengeluhkan, ya kadang-kadang pengennya mendampingi anak, tetapi karena apa ya, mungkin dengan latar belakang yang tidak punya background pendidikan, sehingga akhirnya kayak bertengkar dengan anaknya gitu loh. Bagaimana ini langkah orang tua agar nanti tetap bisa mendampingi anak dengan baik, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan, karena tanpa ada pendampingan orang tua tentunya di sini juga kurang bisa berjalan dengan baik. Terus ya akhirnya orang tua juga mengeluhkan, ya sama seperti pertanyaan Bu Maria tadi, akhirnya banyak juga anak yang akhirnya kayak lost gitu ya, daring iya, tapi setelah itu malamnya terus game atau mungkin chattingan atau yang lain, yang akhirnya orang tua sudah nggak bisa menghentikan gitu loh. Sampai ada saya lihat statusnya anak-anak itu wes game lost, wow pokoknya gitu. Nah, langkah kita nanti juga untuk bisa ke orang tuanya, ke anaknya juga. Ya, dan terima kasih Mas Gatot. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bu Mami Ismiati. Mungkin itu pertanyaannya solusi pendampingan orang tua saat pembelajaran masa pandemi ini untuk anak, Bu, ya mungkin. Karena di mana anak ini terlena oleh kemajuan zaman juga mungkin. Dari game, mungkin ini biasanya kaum-kaum milenial yang terkait. Terus mengarahkan anaknya juga kadangkala suruh belajar, mungkin kan nanti dan sebagainya. Karena tidak semua guru ya mentargetkan harus sekarang ya sebenarnya. Iya. Terima kasih untuk Bu Mami Isminarti dari MTS 5 Nganjuk untuk pertanyaannya. Untuk penanya kedua, dipersilakan. Dari Bu Fitria Rahmadani. Bu Fitria Rahmadani bisa memperkenalkan? Asal Kabupaten Biruan Aceh. Halo, Ibu Fitria. Kalau nggak ada respon, mungkin bisa saya ganti dengan penanya berikutnya. Monggo yang mau bertanya. Monggo yang mau bertanya silakan pencet tombol yang bawah pojok, lalu bisa menanyakan pertanyaannya sambil memperkenalkan diri di Zoom grup chat. Terima kasih. Monggo yang pertanyaan kedua. Kalian. Untuk penanya kedua. Saya ulangi, untuk prosedur penanyaan bisa pencet tombol react di bawah pojok, lalu bisa menanyakan pertanyaannya di Zoom grup chat. Enggak ada yang mau bertanya lagi?
Jika tidak ada penanya berikutnya, mungkin bisa langsung saya persilakan Ibu Laili untuk menjawab pertanyaannya. Ibu Laili, saya ulang pertanyaannya dari Ibu Mami Isminati dari MTS 5 Nganjuk. Ibu Mami menanyakan tadi, ada beberapa orang tua yang mengeluhkan dengan sistem pembelajaran daring ini. Orang tua merasa stres karena pendampingannya itu cenderung mengurang dan kadangkala jadi apa ya namanya ya, berselisih dengan anak lah istilahnya. Yang ditanyakan Ibu Mami itu bagaimana langkah pendampingan orang tua agar tidak stres dalam mendampingi anaknya gitu. Mungkin begitu pertanyaannya. Untuk Bu Laili, tempat dan waktu dipersilakan, monggo menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu Mami dari MTS 5 Nganjuk. Betul sekali Ibu, saya pun merasakan sebagai orang tua siswa SMP kelas 9 gitu ya. Begitu juga teman-teman saya yang siswa SD maupun SMP maupun SMA merasakan stresnya ketika menghadapi siswa yang learning from home, terutama mungkin ini akan jauh lebih berat bagi ibu-ibu rumah tangga yang atau ibu-ibu bekerja juga yang memiliki siswa SD, karena kalau untuk anak SMP, SMA, kemungkinan kemandirian belajarnya ada, walaupun itu tetap dengan mungkin masih rendah, tetapi kemandirian belajarnya masih ada. Tetapi untuk anak SD yang masih perlu didampingi, masih perlu dituntun, itu yang mengakibatkan orang tua juga bingung, stres. Gimana ini caranya? Terutama dengan orang tua yang mungkin tidak terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi belajar online, misalnya seperti Google Classroom, Zoom, maupun Edmodo dan lain-lain, itu juga orang tua juga kesulitan bagaimana caranya belajar secara online. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin karena orang tua ini mengalami stres ketika mendampingi ketika mendampingi putra-putrinya ketika mereka belajar, mungkin yang perlu dilakukan adalah kerjasama antar guru BK dan juga orang tua. Mungkin perlu kita buat grup WhatsApp atau Telegram atau apapun itu untuk memudahkan komunikasi antar orang tua juga dan guru. Karena terkadang orang tua juga di rumah tidak paham apa tugasnya, bagaimana saya harus menyetorkan tugas ini, apakah bisa lewat WhatsApp, apakah harus menggunakan Google Classroom atau menggunakan email. Karena mungkin ada beberapa orang tua yang gaptek atau gagap teknologi. Nah, kita bisa membantu mereka, membantu orang tua untuk dengan melalui kerjasama, kita dengan komunikasi yang baik antar guru BK juga dengan orang tua, untuk saling sharing apa kesulitan di rumah, apa kesulitan Bapak Ibu guru, juga apa kesulitan siswa di rumah gitu ya. Atau mungkin bisa Bapak Ibu guru BK juga bisa membantu gitu. Misalnya kalau kita biasanya melakukan manajemen stres kepada siswa, terutama manajemen stres pada siswa yang mau ujian nasional, mungkin
manajemen stresnya juga bisa kita latihkan kepada kepada orang tua gitu ya. Kita berikan pelatihan manajemen stres kepada orang tua bagaimana supaya mereka bisa lebih meredakan stresnya dalam menghadapi siswa-siswa yang belajar di rumah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, mungkin kita bisa supaya enak sharingnya. Terima kasih Bu Laili. Mungkin ini ada tambahan pertanyaan dari Ibu Mami Isminardi. Itu pertanyaannya cara menghadapi anak yang akhirnya kecanduan HP dari terkait dengan itu tadi. Ya, maaf. Ya maaf Bu. Untuk kecanduan HP, gadget, ya betul. Akhirnya learning from home ini dampak negatifnya salah satunya mereka jadi kecanduan gadget gitu ya, karena biasanya dari jam 7 sampai jam 3 sore yang 5 hari kerja atau 5 hari sekolah, mereka selama jam itu, selama beberapa jam itu mereka tidak memegang HP. Nah, sekarang ketika learning from home ini, otomatis mereka memegang laptop, memegang handphone, bagaimana mereka di sela-sela mengerjakan tugas, di sela-sela mendengarkan gurunya, mereka juga bisa nyuri-nyuri waktu untuk mainan handphonenya atau mainan HP-nya. Seperti kita bisa kok Bu tetap melakukan konseling online. Kita bisa melakukan konseling behavior misalnya. Kita juga bisa menggunakan konseling CBT atau realita mungkin untuk mengurangi kecanduan gadget. Jadi pada intinya sebenarnya layanan bimbingan dan konseling tetap bisa kita berikan kepada siswa, walau baik secara online maupun offline. Atau kita bisa menggunakan biblio konseling atau biblio blended misalnya untuk, jadi kalau biblio blended kan cocok mungkin pada saat ini digunakan, jadi tidak hanya menggunakan seperti ini, menggunakan internet, aplikasi online seperti ini, aplikasi pembelajaran online seperti ini, tetapi juga kita mengembalikan mereka untuk membaca atau tetap menugaskan mereka membaca, sehingga mungkin sejam 2 jam kita berikan mereka untuk kita tugaskan mereka untuk membaca sebuah buku sehingga bisa mengurangi mereka pegang HP. Saya sharing sedikit di sekolah anak saya itu, walaupun learning from home, tetapi mereka tetap ditugaskan, ada jurnal literasinya, tetap ada jurnal literasi, jadi mereka tetap setor hasil bacaannya mereka selama sehari itu mereka membaca apa, kurang lebih kalau tidak salah setengah jam, setelah itu mereka catat, mereka laporkan kepada guru wali kelasnya, hasil bacaannya seperti apa. Mungkin itu bisa membantu juga untuk mengurangi kecanduan mereka dalam menggunakan gadget. Terima kasih atas jawabannya Ibu Laili. Terima kasih banyak untuk penanya Ibu Mami dari Nganjuk. Sangat bermanfaat sekali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, karena sesi 3 waktunya telah selesai. Mungkin bisa kita simpulkan apa krisis psikologi selama pandemi itu nyata atau tidaknya. Jadi mungkin bisa disimpulkan oleh masing-masing orang. Untuk itu saya pamit undur diri, Katoni Caksono. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas perhatiannya.
Alhamdulillah acara telah selesai dengan berakhirnya sesi tanya jawab, menandai bahwa acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Guru dan Ibu Guru atas segala perhatiannya. Saya Isnur Hafifa selaku MC pada acara ini. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bisa bertemu besok kembali, jangan lupa. Insya Allah besok untuk semua akan bisa masuk akun Zoom. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh sedang live habis belum ini.